بلادنا وهذه جماعة والذين يحضرون في هذا المجلس من كل داء وسقم ومرض ولتحصيل جميع علوم نافعة ولنية قوة الإيمان والإسلام والعبادة ولتحصيل موت حسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Apa nih? Kul ya. Ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Wallahu a'lam bimuradi wa rasuluh. Wa iza qila, dan apabila dikatakan, lahum bagi mereka kuffaru Makkah, ada tafsirnya, li kuffari Makkah, bagi segala orang kafirnya Mekah. Apa ayat usjudu, sujudlah kamu sekalian lirrahman, bagi yang maha memberi nikmat gede di dunia. Qalu, maka jawab iza, pakai maka berkata mereka kuffaru Makkah akan ayat wa marrahman, dan itu apakah bermula arti Rahman, anasjudu, adakah kudu sujud kita semua, lima ta'muruna, bagi barang yang merintah kamu Muhammad, na akan kami, bil fauqaniyati, dengan make titik di atas, wa tahtaniyati, dan make titik di bawah. Boleh. Ada yang baca ta'muruna, ada yang baca ya'muruna. Ada tafsirnya. Wal amiru, wal amir tuh baca, jangan wal amru, isim fa'il. Wal amiru, dan bermulai yang merintah Muhammadun, itu Nabi Muhammad. Wala na'rifu, dan tidak makrifat kami, dan tidak tahu kami hu akan Rahman. La, tidak sujud. La, tidak sujud kami. Wazadahum, dan namahanhum akan mereka kuffaru Makkah, azal qawlu, apa inilah ucapan usjudu lirrahman, lahum bagi mereka kuffaru Makkah, nufuran, akan lari
anil imani dari iman. Orang-orang kafir Mekah kalau dianjurkan buat dia supaya jadi orang benar, anjurannya usjudu, sujudlah kamu sekalian. Ya ahla Mekah, hei orang Mekah, sujud. Kepada siapa sujudnya? Kami kan ibadah kepada asnam. Banyak kami juga punya Tuhan. Yang begitu lahir Nabi Muhammad itu ada 160 lebih patung. Yang paling besar namanya Hubal. Habil supaya keliru jadi Hubal. Disuruh sujud kepada Rahman. Siapa Rahman? Rahman itu adalah yang memberikan nikmat gede di dunia. Ulama suka mengartikan Rahman al-mun'im bijalailin ni'am. Rahman itu sifat Allah yang kita tidak tahu siapa sebenarnya Allah, tapi kita tahu sifatnya. Allah itu Ar-Rahman, yang maha memberi nikmat gede di dunia. Emang ada nikmat gede. Nah, para jamaah yang berbahagia, Rahman itu asal maknanya riqatun fil qalbi taqtadi tafadul wal in'itab. Tapi mustahil ya in'itab itu buat Allah, sebab in'itab mah adalah perbuatan hati. Oh, berarti Allah memberikan nikmat gede. Nikmat gede yang ada di dunia, yang nongol, yang kelihatan adalah yang pertama ad-din, agama. Wih, kalau udah urusan agama pokoknya mah hebat. Benarkah kata Said Ali karramallahu wajah, yakfika minan na'imid dunya islamu ni'matan. Cukup kata Said Ali, kenikmatan di dunia ini banyak. Makan nikmat, tidur nikmat, humor nikmat, gulai nikmat, pecel nikmat, gado-gado nikmat. Tapi kalah dengan kopi, kenikmatan Islam. Kenapa? Ada orang berani taruhan nyawa. Awas lo ya, kalau makan keredok gua bacok. Wih bener nih, maka 3 yang ngebacok kita mundur. Sekedar keredok. Tapi kalau udah agama, masya Allah, mending mati daripada kita kudu meninggalkan nikmat agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat agama, dibelain, sehingga bawa lambang nikmat puasa kagak, taraweh kagak, tapi mitra kuat ngagedein TV karena memang ini malu sampai nggak mitra-mitra ajar kaliwatan hidup di dunia. Tuh ngebelain, sebab fitrah termasuk ajaran agama. Yang kedua, nikmat ini nasab. Nasab keturunan itu nikmat yang nongol. 3 hari 3 malam, ada yang 5 hari 5 malam macet di jalan, tapi nggak serem. THR banyak, tunjangan banyak, pinjaman banyak dari bos, tapi kita nggak ketemu dengan bapak. Tuh hebat kan? Itu nikmat yang gede di dunia. Dibelain pak. Kenapa? Sebab orang tua kita saking nyaah ke anak saya, punya panggang ayam 1, maka pahanya itu disisain. Itulah yang jadi hebat. Tapi kalau begitu orang tua meninggal, saya sendiri juga malas. Cukup dengan sholat hadiah. Usolli sunnatal unsi rakaat pertama,
ayat kursi, yang kedua al-hakumut, yang ketiga bacaannya per rakaat kulhu 11. Cukup. Itu nggak nongol berarti. Kenapa? Sebab nasab kita udah nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dicurhat, ya. Ma udah sholat belum? Belum. Nah, ini uang cepet, ma sholat, bacain saya supaya naik golongan. Naik langsung. Tuh, hebat. Ini nikmat yang paling besar di dunia, nongol. Ya, kelihatan. Makanya bersyukur punya bapak, punya ibu, bawa ke Majlis Salim. Sebab ibu dan bapak ini kenikmatan yang paling besar. Nggak punya buat ngisi kotak, saya tanggung jawab. Yang penting ibu ngaji. Sebab nikmat. Ini harus dipertahankan. Emang ada? Pak. Nih, agamanya paten. Kiai besar, tapi nggak punya keturunan. Seperti Bukhtu Nasor. Masya Allah. Ternyata, atau yang disebut Musa Samiri, itu nggak punya keturunan. Anak berzina, Bukhtu Nasor mah apalagi, ibunya berzina, lahir ditaruh di tengah-tengah hutan. Begitu ditaruh di depan patung, di depan berhala. Begitu yang nyembah berhala ke situ, alamak, patung kita punya anak. Makanya lahirlah nama Bukhtu Nasor. Tasdidkan. Itu pusar kalau nasib Nasoro. Ya, ini bukan. Ini nama yang ada di negara, jangan dirubah. Bukhtu Nasor arti Bukhtu anak laki-laki, Nasor anak patung. Hebat. Orang-orang kafir itu kalau bikin nama serem. Nasor itu artinya berhala yang banyak memberikan pertolongan, sehingga hebat kayak ngaji sorob. Kita bikin berhala kita di lapan Nasara wa bina'uhu litaksir, kalau menurut sorob. Jadilah Bukhtu Nasor itu kafir. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, maka kerajaannya habis dicongkelin. Bata emas habis, dinding perak habis, karena orang kafir. Kenapa? Yang ada nasab. Di sana dulu ada di Tasik ya, dicengin aja lah, lo anak zina, mana hebat lo. Jadi kiai, lama-lama dia putus asa, lari ke gunung. Begitu lari ke gunung, ada anak buahnya, Pak Yai, ada apa toh? Ibu saya meninggal, kangen, pengen ketemu dengan ibu. Oh, gampang kata dia, bawa foto ke sini. Dibawa. Tapi awas lo ya, jangan sekali-kali nanya ibu pengen ngejawab. Dibawa foto, rupanya dikemas, bikin topeng, pakai baju, mesen dia. Gula gitu, ibu, ini anak ibu, minta doa ya bu, angluk aja. Sebab pesenannya tadi setelannya nggak boleh ngomong. Padahal mah dia, ini anak yang tidak bernasab. Yang ketiga apa? Akal. Wih, Masya Allah, itu nikmat Pak. Makanya bersyukur kita punya akal, mensyukuri nikmat akal, sholat kepada Allah, ngaji. Kenapa? Kalau akal dicabut, waduh berabe Pak. Jadi orang pikun. Ada kambing disangka belut, ya kan? Ada duit disangka ular kadut. Padahal bos kita ngasih nih, kamu beli mobil, jangan pakai sepeda aja. Kecuali itu melain tujuan, sepeda pakai saya olahraga, nggak masalah. Nah, ini berarti apa? Makanya pikun itu obatnya satu Pak, baca Quran. Kata Ikrimah, sahabat Ikrimah, dalam kitab masing-masing itu obat pikun itu baca Quran. Orang yang baca Quran, insya Allah tidak dikenakan pikun. Kenapa? Sebab kita mensyukuri nikmat Allah.
mensyukuri nikmat akal kan lain sakartum, ya kan? Hafal semua, apalagi khotib, nggak usah diceritain, itu gampang. Syukuri akal kita, sebab akal kita ini bahaya kalau nggak disyukuri. Apa tuh? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang punya akal tidak pernah akalnya ngajak untuk ibadah. Bahkan itu apa? Ulaika kal an'am. Manusia yang model begitu adalah binatang, kambing, kebo, sapi, ular kadut dan semacamnya. Balhum adol, bahkan bukan sekedar binatang, tetapi itu lebih sesat. Orang kalau akalnya sudah tidak benar, waduh repot Pak. Repot. Ada ular kadut laki-laki memperkosa ular kadut laki-laki, kagak ada. Tapi manusia, masa bakokum ahadun, kata Nabi Lutong, Masya Allah, siapa yang ngasih contoh lu bisa begini? Ada nggak contohnya? Sebab manusia mau kudu dicontohin, kamu bisa kok. Siapa yang nyontohin dalam Al-Quran? Masa kabakokum min ahadin, siapa? Nggak ada contohnya kamu kelakuan begini. Akal, bersyukur, pakai ngaji. Makanya kiai itu panjang umur, nggak pikun Pak, nggak pikun. Itu Mama Bakli Paleren waktu meninggalnya sekitar 140 tahun. Masya Allah, cerdas otaknya kalau dalam membicarakan agama. Guru saya rata-rata Kang Soemi 90 lebih. Hebat. Kenapa? Karena mensyukuri akal kita dipakai ngaji. Sebab akal mah kudu mikirin makul ya. Akal dipakai mikirin makul. Mikirin yang kudu dipikirin, bagaimana ilmu fikih supaya bisa, bagaimana ilmu tafsir supaya bisa, bagaimana ilmu nahu supaya bisa. Itu namanya makul. Jangan mikirin mahyul, ngahayal. Bagaimana kalau kita makan nama soto ular kadut, wah itu lama-lama bisa jerawatan mikiran makanan doang mah. Mikiran makul yang lu pikiran harus kita. Alam semesta ini supaya kuat ketauhidan kita. Yang keempat, harta. Itu nikmat Pak. Benarkah agamanya paten? Baik Kiai. Nasabnya bagus. Nikahnya juga dihadiri sama Pak Haji Basroin. Ustadz Thohir orang soleh semua. Doanya Ustadz Julpa, doanya juga muluk. Tapi kalau nggak punya harta, Masya Allah, yang nyolatin juga kagak ada. Coba kalau orang banyak duitnya, dari mati sampai malam, sampai jam 12, sampai subuh rame, tapi orang susah. Subuh-subuh belum ada orang. Itu bener Pak. Kenapa? Ya namanya orang susah. Kenapa? Karena harta itu khair, disebutnya dalam khaironil wasiyah. Harus kalau kamu punya harta melakukan wasiat. Makanya karena harta nikmat terpaling besar, sebab para sahabat merebut kemerdekaan Mekah itu dengan harta. Apalagi lebih angot kalau Abdurrahman bin Auf. Makanya punya harta yang bagus, bawa ke Majelis Talim ya. Jangan ngengkol sebab jauh. Ikan ada hitungannya, manin taqala liyata'lama. Wah itu diatur sendirilah kalau begitu mah. Makanya bawa harta itu nikmat. Baju yang paling bagus buat ngaji, ngehargain Allah. Jangan ini mah yang buat ngaji mah yang jelek tapi buat onangan ada spesialis, itu mah kebalik lah. Di mana kita ngehargain Allah? Apalagi nikmat yang nampak di dalam nafsu, itu nafsu hebat. Sebab wali nafsu dulu tadinya mah. Ada orang jadi waliullah, saya pengen jadi waliullah. Kata gurunya, tong ngewirid la ilaha illallah semalam 12.000, bismillah 12.000, salawat 10.000,
nanti insya Allah 10 tahun jadi wali. Wah tuh nafsu. Ditanya, Pak, makan apa? Ya, garam aja. Kenapa? Pakai garam doang. Supaya jangan nafsu makan. Sebab kalau nafsu itu semuanya nafsu. Kalau Bapak nggak percaya baca kitab Hikam. Hikam itu diangkat para waliullah adalah dengan nafsu dulu. Sebab kalau nafsu nggak ada repot Pak. Kalau orang Sunda mah paeh kabogo. Paeh kabogo berapa? Mending paeh pacar, mending mati pacar, tari mati kabogo. Pacar mati, wih, maka paling sair teh paling cantik, gampang nyari lagi. Tapi kalau paeh hate, paeh kabogo, ngaji tebogo, dahar tebogo, parene pamajikan tebogo, usaha mah apalagi berat, ribet. Mending mati pasar, gampang ganti, tapi mati kebogo. Makanya jangan tuh orang Sunda mati kebogo, jangan ngaji tebogo tersep. Apalagi Pak diajak kerja bakti Pak ini Agustusan tebogo, sumbangan Agustusan tahlil, ngirim bantuan tebogo tersep. Wah itu repot kalau udah mati kebogo. Makanya nafsu. Sebab dengan nafsu Pak itu hidup sehat bisa dengan nafsu. Bapak buktikan. Kalau Bapak pengen sehat, makan yang nafsu, tidur yang nafsu, sehat. Biar Bapak ke rumah sakit makan seliter sebulan, mati 2 bulan juga. Kenapa? Nggak bakalan jalan. Sebab motor kalau kurang bensin juga limpur. Makan. Sebab manusia mah tidur kudu normal 8 jam. Makan kudu kenyang. Buat kita mah beda dengan Nabi. Kenapa? Sebab Nabi menungguin wahyu. Bisa aja nggak makan juga. Sebab kalau wahyu Pak jangankan wahyu ya. Kita waridan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peletuk aja. Itu 10 biji. Terlambat. Apalagi wahyu. Geraknya malaikat, petugas yang paling hebat. Kalau sambil ngantuk bisa keliwatan. Nabi mah, Nabi kita mah kalau pengen sehat makan. Resep dari apa saja, pokoknya makan yang banyak, sehat, tidur yang banyak. Buktinya kebo, ada nggak kebo stroke? Waduh kebo gua darah tinggi, gula kagak ada. Tidur banyak, makan banyak, sehat. Itu namanya nafsu tuh, gitu orang mah. Yang terakhir nikmat besar yang keluar dari Ar-Rahman adalah irdu ya. Harga diri, agamanya paten, keturunannya paten, akalnya paten, hartanya banyak, nafsunya pas, tapi nggak punya harga diri. Masya Allah, amanah kecil aja dilecehin. Wah ini kurang bagus Pak. Kudu lengkap yang 5 itu kudu lengkap. Di manusia ada iridnya. Harga diri, kenapa? Sebab al-haya'u minal iman. Rasa malu, harga diri adalah dari hasil mempertahankan. Kesini malu, maksiat ada orang, malu tuh ada pakai tohir, kita malu. Begitu timbul punya harga diri. Apa jawabnya? Orang kafir kalau disuruh usjudu lirrahman, jawabnya Muhammad Rahman. Rahman itu siapa sih? Orang Arab tuh. Akhirnya atas Anas judu. Muhammad, apakah kami layak pantas kudu sujud kepada Rahman? 5 ta'muruna melaksanakan apa yang kamu perintah. Kami rasa nggak pantas. Padahal wal amiru Muhammadun, yang merintah itu adalah Nabi Muhammad, seorang rasul dari keturunan yang hebat, dari perilaku yang hebat, tapi nggak percaya. Apalagi yang nyuruh di Makkah itu model kita, wah udah nggak laku pokoknya mah. Wala na'rifu, pokoknya mah kami mah Muhammad nggak kenal lah, nggak tahu yang namanya Rahman itu. Tetap kami mah tidak bakalan sujud kami. Apa? Maka anjuran dari wahyu Allah usjudu lirrahman, nambahan kepada mereka begitu turun ayat usjudu lirrahmani,
nambah kabur anil imani, ngajauhin dari iman. Tabarakallazi ja'ala fis samai burujan. Maha agung. Di mana agung berkah. Agung itu bimana kasuro banyak. Maha berkah duit 1000. Waduh nggak mungkin berkah. Orang garam juga nggak dapet. Jadi kudu gede ya tafsir mah. Tabaraka itu kudu banyak, ilmu banyak, amal banyak, harta banyak, sedekah banyak, ta'azoma namanya. Allah Maha Agung. Kenapa? Sebab Allah mah sifat yang 20 itu asli. Ya. Mampunya asli, kudratnya yang disebut wujud zati. Ya. Kalau kita bukan wujud zati, wujud disebabkan ada Bapa. Tapi Allah sifat yang 20 itu semuanya wujudnya zati. Kudratnya zati. Kalau kita kudrat boleh belajar. Ilmunya zati. Artinya zat Allah langsung ilmu. Zat Allah langsung kudrat. Ja'ala fis samai burujan. Allah yang menciptakan di dalam langit itu ternyata ada buruj. Buruj itu tempat berjalannya semua planet-planet yang ada di langit itu masing-masing punya buruj. Benar, ya, boro-boro buruj Pak, boro-boro matahari, bintang. Wah itu motor aja kalau nggak ada jalan nggak bisa, apalagi bintang. Itu menurut kitab Husnul Hamidiyah berapa kali lipat bumi, tapi punya buruj. Apa? Buruj itu semuanya ada 12 tuh. Isna asara 12 buruj. Alhamdulillah satu namanya burud hamal ya. Burud hamal. Dan burud sur. Dan burud jauza. Burud sarton. Burud asad. Sumbulah. Mizan. Akrob. Kaus. Jadai, jadwu dan burud jauza itu namanya tempat berjalannya planet yang ada di bumi itu kawakib sab'a. Itulah nama-namanya. Wal qamar artinya bintang-bintang yang 7 yang ada di langit itu adalah masing-masing punya jalan, punya tempat ya. Apa? Yang pertama al-miri. Bacanya miri ya, jangan mari. Menurut ahli tafsir miri. Itu punya buruj 2, hamal dan akrob. Sewaktu-waktu bintang mari itu jalan di buruj hamal, bulun akrob. Ada bintang Zahra. Bintang Zahra itu yang Nabi Ibrahim mencoba nyari Allah. Pertama bintang. Begitu bintang terbit ini Allah. Begitu bintang hilang Nabi Ibrahim bukan Allah. Allah nggak hilang. Bintang Zahra adalah walahas sur wal mizan. Dia punya burud mizan. Yang berikutnya ada bintang Atarid. Bintang Atarid itu walahul jauza wa sumbula. Punya burud, jauza dan sumbula. Ada bintang Qamar. Bintang Qamar itu adalah walahus sarton. Punya burud sarton. Ada yang kelima bintang Samas. Walahal asad wal mustari. Yang keenam bintang mustari. Bintang mustari itu burudnya Qaus dan Hud. Wazuhal dan burud Zuhal. Bintang Zuhal ya. Kita nggak tahu namanya bintang Zuhal. Walahul jaddu wadalwu. Bintang Zuhal burudnya adalah tempat berjalannya dan tempatnya adalah satu jadwai dan dalwu. Dan bintang-bintang ini Pak itu sebenarnya kalau dalam ilmu hikmah ada dipakai untuk berjalan.
Dulu saya dikasih tahu tuh tulisannya hilang. Ada bintang mustari, malam keluarnya jam segini, siang itu dipakai untuk jalan supaya kita bagus. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan menjadikan ya allazi itu zat Allah, fiha di dalam sama pula sirajan akan lampu. Allah menjadikan di dalam langit itu adalah ada lampu. Kita bisa melihat yang disebut samsu ya, matahari. Di mana matahari ada, dan itu tanda cirinya kata matahari terbit itu berarti siang. Sebab kata ulama juga, walamma kanati samsu tali'atan fannaharu mawjudun. Di mana matahari terbit, waktu pannaharu mawjudun, maka siang tiba. Wa qamaran munira, Allah menjadikan ada bulan yang siap menerangi kita. Matahari sebagai sirojan, qamar sebagai muniron. Wa fi qiraatin surujun bil jam'i, dan itu tetap di dalam satu bacaan bermula lafaz surujun. Boleh dibaca surubun ain nirat, nyatanya yang menyinari. Wa hussal qamaru minha, dan dihususkan bintang apa? Bizikri, disebut di dalam ayat ini. Wa qamaram munira wa ja'ala fiha sirajan wa qamaram munira. Artinya kenapa nggak ada samsunya, tapi disebut langsung qamar yang bisa menerangi. Ini linau'i fadilatihi, karena berbagai macam keunggulan bulan. Keunggulan bulan itu berbagai macam. Ada yang asam, dari pahit asam. Ada yang dari ketir jadi manis. Itu adalah hasil bulan. Maka kalau tanaman kita berbuah, itu hujan terus, bulan ketutupan, asrep. Sebab yang memberi rasa ini bulan. Secara syariat ya, secara sebab. Tapi jangan diyakinkan apa tebu amis karena bulan, duren amis karena bulan, samiloto pahit karena bulan. Ini mah asbab, dalam ketauhidan nggak boleh. Tapi pada kenyataannya itu sebab matahari yang membuat warna dari hijau sampai kuning sampai merah, itu hasil sinar matahari. Tapi bulan, makanya disebut di dalam ayat ini, bulan ini adalah banyak. Sebab bulan adalah banyak hasil-hasil bulan yang tadinya tidak ada rasa jadi arasa karena bulan sababiah. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, dan bermula ialah allazi ja'ala, boleh ke Allah. Allazi itu zat yang menjadikan ya Allah al-laila akan malam, wan-nahar dan silkhatan halnya bergantian. Allah yang mempunyai sifat Rahman juga berikutnya menjadikan malam. Sebab para jamaah yang berbahagia, kalau kita tidak diganti malam jadi siang, wah itu repot Pak. Sebab jangankan matahari ya, bulan aja, bolham aja itu panas bawahnya. Makanya diganti. Kalau matahari sehari jadi panas, didatangkan oleh Allah malam supaya adem. Wah itu Allah yang menjadikan.
Ukuran ademnya juga seapa? Allah. Matahari ukuran panasnya apa? Itu bergantian, langsung. Ya. Langsung, tidak pernah diurus lagi oleh makhluk. Kalau siang datang, malam mundur. Malam mundur, siang datang. Yakhlifu kullun minhumal akhar. Nyatanya menggantikan apa tiap salah satu dari malam dan siang, al-akhir akan yang lainnya. Malam menggantikan siang, siang menggantikan. Itu liman aroda ayyadzakaro, bagi orang Allah menjadikan siang dan malam bergantian. Kita harus bersyukur kepada Allah. Itu untuk orang yang punya keinginan, punya harapan ayyadzakaro, bahwa saling bergantinya bulan dan siang dan malam itu, supaya kita menjadikan nasihat, membuat ilmu kepada kita dalam ketauhidan. Udah. Bitasdid, dengan tasdid, kama taqaddama, ma tahu seperti barang yang telah dahulu, barang yang ketinggalan fi adima, di dalam salah satunya, min khairin, dari kebaikan, fayaf'aluhu, maka berbuat ia man hu akan khair fil akhir au aroda syukuro. Berarti malam bisa bergantian dengan siang. Satu adalah manfaat, liman itu manfaat. Kata guru saya Kisoemi, kalau li itu manfaat, kalau dalam bab persidangan menang. Kalau ala, waduh repot pokoknya, mah kalau sidang pasti kalah. Kalau alam dunia bahaya. Itu aroda syukuro, manfaat satu bagi orang yang punya tujuan ingin menjadikan nasihat bergantian siang dan malam, bukan sekedar tontonan. Dan yang kedua, untuk orang yang punya keinginan untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa yulquna wallahu alam bissawab.